Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah teknik riset operasional. Saya ingin mempresentasikan tentang metode simplex. Saya ingin menyebutkan nama kelompok saya masing-masing. Perkenalan, nama saya Muhammad Abisa Zuardi. Muhammad Fauzi Utama. Saya Amada Wulandari. Saya Estekia Oktajelika. Saya Nadia Mutiara Melania. Berikut Kelompok-kelompoknya. penjelasannya, Lur. Metode simplex merupakan prosedur algoritma yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada iterasi yang sekarang dan untuk pengambilan keputusan pada iterasi berikutnya. Dalam menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah-masalah program linear, metode program linear harus diubah ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku model program linear adalah sebuah kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif, fungsi tujuan, dan dapat memaksimumkan atau meminimumkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku, yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang lebih dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan suatu variabel slang. Kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan atau lebih besar dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan suatu variabel surplus. Yang ketiga, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umum ditambahkan satu artifisial variabel buatan. Pertama adalah selesaikan linear program berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 400x 1 ditambah 300x2. Fungsi kendala atau batasan yang pertama 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 1200. Yang kedua 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 800. Yang ketiga x1 lebih kecil sama dengan 250. Yang keempat x2 lebih kecil sama dengan 300. Lalu dari situ kita menentukan persamaan simplex. Fungsi tujuannya Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2, lalu diubah ke negatif agar mendapatkan hasil 0 menjadi Z min 400x1 dikurang 300x2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya yang pertama 4x1 ditambah 6x2 ditambah x3 sama dengan 1200. Yang kedua 4x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 800. Yang ketiga x1 ditambah x5 sama dengan 250. Yang keempat x2 ditambah x6 sama dengan 300. Lalu dari yang persamaan simplex dimasukkan semuanya ke dalam tabel. Buat baris baru dari Z, X3, X5, dan X6 sampai tidak ditemukan hasil negatif. Lalu dibuat lagi tabel dan dimasukin angka-angka yang seperti tadi. Lalu dilanjutkan perbaikan-perbaikan tersebut. Dan menentukan kembali kolom kunci seperti yang di atas dan melakukan iterasi yang kedua. Lalu mencari titik kunci dengan memperhatikan nilai yang berpotongan antara kolom X2 dengan baris. Setelah itu, mengubah nilai-nilai untuk baris baru kunci dengan cara nilai baris kunci dibagi titik kunci dari kolom X1 sampai NK. Setelah itu dibuat baris baru lagi seperti tadi dari Z, X1, X5, dan X6 sampai tidak terlihat hasil negatifnya. Setelah itu
didapat nilai max Z sebesar 90.000 dengan nilai yang sudah ditemukan yaitu X2, X1, X5, X6, dan nilai X3 dan X4 tidak ditemukan karena nilai Z max sudah bernilai positif, sehingga perhitungan dapat dihentikan. Sama seperti soal nomor 1, tetapi di baris keempat, karena variabel ada komanya dan tidak ada operasi aritmatikanya, nggak ada penjumlahan, jadi tidak usah ditambahkan variabel buatannya. Jadi masukkan semua X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0. Kemudian masukkan angkanya ke tabel. Yang pertama kita lakukan menentukan kolom kunci. Kolom kunci didapatkan dari nilai negatif terbesar dari Z. Kemudian untuk mencari nilai indeks didapatkan dari nilai kunci dibagi kolom kunci. Kemudian untuk mendapatkan nilai baris kunci, yaitu dilihat dari nilai positif terkecil dari indeks. Untuk menentukan nilai titik kunci didapatkan dari perpotongan antara X2 dan X5. Kemudian mencari NBBK. Nilai NBBK yang disamakan nama variabelnya dengan nama kolom kunci X2 sehingga baris X5 berubah menjadi X2. Setelah itu kita tentukan baris barunya. Cara menentukannya, masukkan baris lama dan nilai NBBK. Terus cara mencarinya, baris lama dikurang nilai baris baru yang dikalikan min 3. X4 dan X5 nya dicari sama juga. Karena Z di sini masih bernilai negatif, kita lanjutkan dengan iterasi kedua. Caranya sama, tentukan nilai kolom kunci, nilai indeks, kemudian nilai baris kunci, titik kunci, dan NBBK. Kemudian cari lagi baris barunya. Karena di sini baris barunya sudah tidak min, maka dimasukkan ke tabel. Dan kita akan menemukan Zmax. Nilai Zmax yaitu 25.66667. Terus X3, X2, X6. Dan X1, X4, X5 tidak ada nilainya. Kesimpulannya, nilai yang ditemukan yaitu X2, X3, X6, dan Zmax, dan nilai X1, X4, X5 tidak ditemukan karena nilai Zmax sudah bernilai positif, sehingga perhitungan dapat dihentikan. Baik, itulah presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyampaiannya mohon dimaafkan. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.